Abdul Rahim yang telah memberikan sambutannya. Berijak kepada acara berikut, yaitu pembacaan kalam ilahi yang insya Allah pada kesempatan kali ini telah hadir tengah-tengah kita, yaitu Bapak Ustadz Abdul Latif. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته كذلك يبين الله لكم آياته كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Ayo kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Demikian tadi pembacaan kalam ilahi. Mudah-mudahan apa yang telah dibacakan tadi menjadi penolong kita nanti di akhirat, wabil khusus yang membaca dan kita yang mendengarkan, mudah-mudahan dapat pertolongan nanti di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Untuk itu menginjak acara selanjutnya, pembagian santunan anak-anak yatim dan duafa di sekitar perkampungan Kelurahan Grogol Utara. Kepada panitia mohon dipersiapkan 55. Untuk pencerahan pertama kami mohon kepada Sohibul Wilayah Bapak RW 011, kepada Bapak Ustadz Untung Al-Bantani kami persilakan. 6 orang, 5 orang. Mana panitia rombongan pertama 5 orang yang akan menyerahkan, yaitu Sohibul Wilayah Bapak RW 011 kepada Bapak Ustadz Untung Al-Bantani kami persilakan. Ahlan wa sahlan Habib Ali Kuitang, alhamdulillah telah hadir bersama kita. Ahlan wa sahlan Habib Naufal. Allahu Akbar. Di mana Ferdi? Ferdi mana? Ferdi. Ahlan wa sahlan kepada Habib Naufal bin Salah Al-Idros beserta rombongan yang telah hadir tengah-tengah kita. Kita selanjutkan acara kita, yaitu penyerahan santunan yang akan, mana panitia? Itu apa sih nama-nama? Sini panggil mana namanya? Maaf Ustaz ya, kesalahan teknis. Sesi pertama saya panggil yaitu adik kita yang bernama Pina. Mana Pina? Selanjutnya dari Rizky. Selanjutnya Rizky Pratama, Akbar dan Dede Ayu. Padanya kami mohon ke depan. Ayo cepat dikit, ada nggak alamat perwakilan nih? Ayo panitia tolong dorong ke depan. 5. Pina dari Rizky Pratama, Akbar dan Dede Ayu.
Alina, Dede Ayu, Akbar, Rizky Pratama. Jangan. Satu lagi mana ada nggak? Nggak ada. Doakan panitia, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan tahun depan kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini lagi. Amin ya robbal alamin. Ayo salim. Ini tolong panitia, anak kecil nggak kuat bawa nih. Yang sudah boleh turun ya. Terima kasih kepada Bapak RW 011 Bapak Kuntung Walabantani. Untuk selanjutnya santunan yang kedua, rombongan kedua bernama adik kita Muhammad Akbar. Dilanjutkan Rizky Maulana. Akbar mana Akbar? Ini Akbar. Akbar mana ada? Akbar. Akbar nih. Rizky Maulana, Rizky Maulana. Siva, Muhammad Akbar, Rizky Maulana, Siva, Fitro, dan Putri Maharani yang akan diserahkan oleh Bang Udin Ojek Pengkolan. Mana Bang Udin? Ya, kita doakan kepada Bang Udin, mudah-mudahan terus maju sinetronnya, mudah-mudahan terus melambung tinggi menjadi artis Indonesia yang terkenal. Allahu Akbar. Dokumen yang potong kan dokumen panitia. Panitia. Kemudian potongnya kemudian. Boleh. Kapan lagi foto sama artis? Allahu Akbar. Terima kasih kepada Bang Udin untuk Pengkolan, mudah-mudahan selalu sehat dan istiqomah. Amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya kami minta kepada Bang Otoy, perwakilan dari Bang Jafar untuk menyerahkan santunan ketiga. Yang pertama Muhammad Alfiansyah, kedua Muhammad Nabil, ketiga Muhammad Andra, keempat Farhan, kelima John Sapitri. Bang Otoy. Lagi siapa lagi? Muhammad Alfiansyah, Muhammad Iqbal, Muhammad Andra, Farhan Alam, dan John Sapitri. Ini ada di namanya. Udah dipanggil. Andra. Sapitri. Siapa lagi? Saya komentar terus. Lima. Ada yang enggak? Ada perwakilan? Intinya
boleh ngomong terus. Ini. Udah mau saya, foto dulu mau saya. Mana dokumentasi? Oh iya, bingkisan. Ahlan wa sahlan Habib Ali Kuitang, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau tambah penuh berkah lagi acara kita pada malam hari ini. Untuk selanjutnya acara yang ketiga sambut santunan yang terakhir oleh Bang Patih. Kami panggilkan Naila Husna, Humayro Zahra, Nazila, Aprilia, dan Muhammad Firdaus kepada Bang Patih untuk menyerahkan ke perwakilan. Gantengnya sama soalnya. Bang Patih mendampingi, jangan kabur. Ya. Naufal Husna, Humayro Zahra, Nazila, Aprilia, dan Muhammad Firdaus. Ayo dokumentasi. Wah, Beb Naufal, gue panas kan? Bukan, Beb. Habib Naufal mau? Sama Aprilia, Firdaus, Nazila, Muhammad Zahra. Amanin dulu, amanin. Dokumen coba nih didokumentasikan. Dua-duanya soalnya mengerikan. Jadi gak bisa teriak tuh. Bukan main. Dokumen. Ngapain sih? Nih. Selanjutnya kami mohon kepada Ustadz Astar untuk menyerahkan santunan yang berikut. Kami panggil adik kita Hanif Rahia, Bang Hanif, mana Bang Hanif? Bang Hanif. Zahra, Elisa Sapahaura, Raisya, dan Fatur Rahman. Hanif, Keisha, Rahasia, Fatur Rahman. Hanif, Keisha, Fatur Rahman. Mana lagi nih? Udah nggak ada lagi. Bang Hanif. Hanif udah. Siapa? Enggak apa-apa udah. Wakilin dulu ada yang perwakilin. Ada Fatur Rahman mana Fatur Rahman? Fatur. Bang Fatur. Hah? Ayo ada belum dipanggil. Masih ada. Fatur Rahman mana Fatur Rahman? Fatur Rahman ada lagi. Bang Fatur. Oh, Kang Fatur Rahman tuh. Enggak ada. Ustadz Astar. Bingkisan. Salim sama Ustadz Astar. Mudah-mudahan dapat barokah. Amin. Tularan ilmunya yang bermanfaat, yang mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya robbal. Ustadz jangan foto dulu kan.
panitia pakai yang ada dokumen. Panitia maju. Alvito, mana ya Abang Alvito? Alvito Bang ada nggak? Alvito mana? Alvito. Alvito ada nggak? Abang Alvito, Haufal. Pergi sana mana pergi sana? Abang Alvito ada nggak? Abang Alvito mana? Ramli Adam ada, Ramli Adam. Udah. Ramli Adam. Terima kasih Ini Bang berarti. pada para panitia yang telah memperhatikan anak yatim dan duafa di sekitar kita. Mudah-mudahan dengan santunan yang telah diberikan mudah-mudahan bermanfaat bagi mereka dan kita yang memberikan dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya robbal alamin. Iya, ntar langsung panggil. Langsung bagus. Bagiin aja langsung. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa maulid Bagiin aja langsung ya. Ntar sama si Oji. kepada Habib Ali Kuitang. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظر الفكر من نور الأوصاف المحمدية عبودا توجهت إلى الله متواصلا بالسيد وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم ليجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويقبع عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة وصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظافرة وعلى باب عزتك تهجرها فتغشاها منه الخيوطات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف السائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل رد دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأكبر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر وسم إمدادك في عبادك ساقي قصير شريك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين الأب المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة كرامه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم نتوسل إليك بشرف مقامه.
jenjang acara berikutnya yaitu tausah yang kedua yang akan memberikan tausiah yang kedua yaitu Habib Abdul Aziz bin Salim Bapaki. Padanya waktu dan tempat yang silakan. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin man nasakha minhu adinan kafarah wa tarihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'atihi salihin amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para habaib, para tuan-tuan guru yang hadir pada kesempatan malam hari ini begitu banyak. Di antaranya yang baru saja membacakan doa maulid Al-Mukarram Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi, kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat. Hadir bersama kita para habaib, ada Habib Khalid Syahad, ada Habib Nawfal Ali Terus, ada Habib Fahmi As-Segaf, dan para habaib yang lainnya yang mohon maaf Al-Fakir tidak bisa sebut nama satu persatu, tapi tentunya tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat. Kita doakan semua para habaib kita semoga panjang umur, sehat walafiat. Para kiai, para asatidzah, para tuan-tuan guru hadir bersama kita, Al-Mukarram, Al-Ustaz Astar Jayadi, kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat. Tidak lupa Khadimul Majlis Al-Mukarram, Al-Ustaz Hadian, dan juga orang tua kita Bapak Haji Abdul Farid, kita doakan keduanya juga panjang umur, sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini dipilih oleh Allah buat jadi umat Nabi. Kira-kira dipilih apa minta? Minta atau dipilih? Dipilih kita. Kita gak pernah minta buat jadi umat Nabi Muhammad, tapi kita dipilih oleh Allah buat jadi umat Nabi Muhammad. Kita bersyukur, kenapa? Karena ini umat istimewa, ini umat banyak diberikan kemuliaan oleh Allah. Bukan karena kitanya yang istimewa, kitanya yang mulia, bukan. Tapi karena Nabi kita yang mulia, Nabi kita yang istimewa, sehingga kita sebagai umatnya terbawa menjadi mulia, terbawa menjadi istimewa. Jadi semua berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada ulama yang bernama Ibrahim bin Adham. Beliau setiap pagi bersyukur kepada Allah dijadikan umat Nabi. Beliau setiap pagi bersyukur membaca Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Tiap pagi beliau bersyukur, segala puji bagi Allah yang menjadikan saya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita wajib bersyukur dijadikan oleh Allah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca ungkapan syukur kita tuh yang diajarkan oleh Ibrahim bin Adham. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini umat yang banyak keistimewaannya. Sampai-sampai Nabi Adam alaihissalam, beliau pernah berkata tentang kemuliaan umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena para nabi tahu bahwa ada umat, ada nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad, dan ada umatnya yang istimewa. Kata Nabi Adam, Innallaha a'ta ummata Muhammadin arba'a karamat ma'a'ataniha. Kata Nabi Adam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada umat Nabi Muhammad 4 kemuliaan yang kagak diberikan kepada saya, kata Nabi Adam. Umat Nabi diberikan 4 kemuliaan, saya tidak diberikan 4 kemuliaan tersebut. Apa 4 kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad tidak diberikan kepada Nabi Adam? Yang pertama, kata Nabi Adam, ketika saya memakan buah khuldi, buah yang dilarang oleh Allah untuk dimakan, lalu saya makan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pisahkan saya dengan istri saya. Tapi umat Nabi Muhammad, mereka berbuat maksiat kepada Allah, kagak dipisahin sama istrinya, betul? Nabi Adam makan buah khuldi dipisahin sama Allah. Nabi Adam turun di India, istrinya turun di Jeddah, Sayyidatuna Hawa di Arab Saudi. Istrinya Sayyidatuna Hawa turun di Arab Saudi di Jeddah, Nabi Adam di India, dipisahin sama Allah Ta'ala. Ini kita bikin dosa pagi, siang, sore, malam, bikin dosa terus, dipisahin gak sama istri? Dipisahin gak? Kali ada orang kemandoran itu begitu bikin dosa, langsung bininya dioper ke Surabaya tahun. Repot gak kalau begitu? Nah, kata Nabi Adam, saya bikin satu memakan buah yang dilarang oleh Allah, langsung terpisah dengan istri saya. Ini umat Nabi Muhammad bikin dosa kagak dipisahin. Apa istrinya masih kumpul tinggal bareng sama istri sama anak. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur jadi umat Nabi Muhammad. Bikin dosa kagak dipisahin sama anak istri, masih kumpul bareng. Itu kemuliaan yang pertama, kata Nabi Adam. Yang kedua, kata Nabi Adam, ketika saya makan buah khuldi, saya bertaubat kepada Allah. Dibaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu taubat saya baru diterima, kata Nabi Adam, ketika saya ada di Mekah. Sebelumnya belum diterima. Bahkan dalam riwayat ratusan tahun minta ampun belum diterima. Begitu di Mekah baru diterima. Tapi kata Nabi Adam, nanti ada umat terakhir, umat Nabi Muhammad. Mereka bikin kesalahan, bikin dosa, tobat di mana aja diterima, kagak perlu ke Mekah. Enak gak begitu? Kalau tobatnya sungguh-sungguh, dimanapun diterima, nggak usah nunggu ke Mekah. Repot kalau kita mau tobat ke Mekah dulu, umroh dulu, pergi haji dulu, baru tobat di sana. Ini kagak. Karena kita umat Nabi, orang kemandoran bikin dosa, tobat di kemandoran jadi. Kagak perlu ke Mekah. Asalkan tobatnya sungguh-sungguh. Bahkan Allah seru, Allah ajak kita buat tobat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya.
Apa taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya? Yang pertama kata ulama, yang dimaksud dengan taubatan nasuha an-nadam bil qalbi, nyesel dalam hati. Jadi kita kalau mau taubat mesti nyesel dulu dalam hati. Nyesel telah berbuat salah, nyesel telah berbuat dosa. Yang kedua wal istighfar bil lisan, dilanjutkan habis nyesal istighfar, minta ampun kepada Allah. Yang ketiga wal iqla' bil badan, berhenti dari perbuatan dosa tersebut. Yang keempat wal izmar ala an la ya'udda illa ma nahallahu anhu, bertekad kuat janji kagak ngulangin lagi. Itu taubatan nasuha. 1 nyesal, 2 istighfar, 3 berhenti dari perbuatan dosanya. Yang keempat niat yang kuat tidak melakukan perbuatan dosa tersebut, tidak mengulangi lagi. Kalau ada sangkut paut berupa hutang piutang kepada orang lain, selesaikan, minta ridhonya, minta halalnya, selesai. Kalau udah taubat sungguh-sungguh kata Nabi, at-taib minal dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang sudah taubat sungguh-sungguh kepada Allah, maka ia seperti orang yang tidak punya dosa, bersih, suci, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita umat Nabi Muhammad taubat di mana terjadi? Di rumah taubat jadi, di masjid taubat jadi, di pasar taubat bisa. Yang penting sungguh-sungguh Allah ampuni dosa kita. Itu kemuliaan umat Nabi Muhammad. Makanya kita bersyukur, alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga dari Nabi Adam, ketika saya makan buah kuldi, saya berpakaian, tertutup aurat saya berpakaian. Tapi begitu saya makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, terbuka pakaian saya, terbuka aurat saya. Tapi nanti ada umat di akhir zaman, umat Nabi Muhammad, dia bermaksiat dalam keadaan telanjang, tapi masih diberikan pakaian ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermaksiat telanjang, bermaksiat kagak dia apa-apain sama Allah, bahkan masih terus ditutupi aurat kita oleh Allah, ditutupi aib kita oleh Allah. Ini salah satu daripada kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah dijadikan umat yang terbaik, umat yang diberikan berbagai macam keistimewaan. Yang keempat kata Nabi Adam, ketika saya makan buah kulbi itu saya di sorga. Saya makan langsung saya dikeluarin dari dunia, bahkan dipisahkan dengan istrinya. Tapi nanti ada umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad, dia bikin dosa di luar sorga, di bumi, tapi ketika dia taubat dimasukin nama Allah ke dalam sorga. Nabi Adam di sorga dikeluarin, kita umat Nabi bikin dosa di luar sorga, di bumi, di dunia, tapi ketika bertaubat kepada Allah sungguh-sungguh, Allah bakal masukin kita ke dalam sorga. Bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad. Nah, ini 4 kemuliaan kata Nabi Adam yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak diberikan kepada saya. Jadi sekali lagi kita banyakin syukur kepada Allah dijadikan umat Nabi. Bahkan bukan cuma Nabi Adam, Nabi Musa aja ngiri sama kita. Nabi Musa pengen jadi umat Nabi Muhammad. Kata Nabi Musa pernah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya dapati di salah satu kitab Taurat ada umat yang baru niat doang, niat berbuat baik, tapi kagak dilakuin, dikasih pahala. Niat baik kagak dilakuin, dapat pahala. Jadikan itu umat saya ya Allah. Kata Allah, itu khusus buat umat Nabi Muhammad. Dia baru niat baik tapi nggak dilakuin, udah dapat pahala. Itu khusus buat umat Nabi Muhammad. Kan enak begitu. Ntar malam kita niat tahajud, dan niat tahajud ntar bangun jam 3.
Kagak taunya kagak bangun. Bangun subuh, udah dapat pahalanya dikasih sama Allah. Enak gak tuh? Makanya dia nyatur yang baik. Kata ulama, akhiru minan niyati sholihah, perbanyak olehmu niat-niat yang baik. Karena niat baik udah dapat pahala dari Allah. Itu kan begitu, niat doang, dilakuin di kagak. Tapi mending dah dapat pahala, betul. Lalu Nabi Musa bilang, ya Allah, saya lihat di Taurat ada umat yang kalau berbuat satu kebaikan minimal dibalas 10. Satu kebaikan dilakuin pahalanya 10 minimal. Jadikan itu umat saya. Kata Allah, itu khusus buat umat Nabi Muhammad SAW. Itu minimal kita berbuat satu kebaikan minimal 10. Dalam Al-Quran Allah berfirman, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa orang yang berbuat satu kebaikan pahalanya 10. Itu minimal, berarti bisa lebih dari 10. Bisa berapa? 700 kali lipat. Ayat lain Allah berfirman, matalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli subulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Kata Allah, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu ibarat satu benih. Perumpamaan orang yang bersedekah itu ibarat satu benih, yang dari satu benih tersebut akan menumbuhkan 7 tangkai, dan dari setiap tangkai yang 7 tadi akan terdapat 100 benih lagi. 7 kali 100 berapa? 7 kali 100 berapa? 700. Satu kebaikan dibalas 700 kali. Bisa nggak lebih dari 700 kali lipat, 1000 kali lipat, 1.000.000 kali lipat? Bisa. Kata Allah dalam Al-Quran, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan wa yudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Siapa orang yang mau meminjamkan pinjaman yang baik kepada Allah, yakni bersedekah di jalan Allah, maka Allah akan lipat gandakan baginya ad'afan katsirah, dengan lipat ganda yang banyak. Allah udah nggak sebut lagi nominalnya. Allah nggak sebut 10, Allah nggak sebut 700, tapi ad'afan katsirah, lipat ganda yang banyak sekehendak Allah. Bisa 1000, bisa 1.000.000 kali. Nah, kata Nabi Musa, jadi itu umat saya yang kalau berbuat satu kebaikan dibalas 10 minimal. Kata Allah, nggak bisa, itu khusus buat umat Nabi Muhammad SAW. Lalu kata Nabi Musa, ya Allah, saya mendapatkan kabar bahwasanya ada nanti satu umat yang ketika dia berniat jahat, berniat buruk, kagak dilakuin, kagak ditulis dosanya. Kan seharusnya kalau kita ngikutin yang tadi, niat baik gak dilakuin dapat pahala. Berarti seharusnya kan niat buruk walaupun belum dilakuin dapat dosa. Tapi ini kagak. Niat buruk kagak dilakuin, kagak jadi, kagak ditulis dosanya. Jadi itu umat saya ya Allah. Kata Allah, itu khusus buat umat Nabi Muhammad SAW. Lalu kata Nabi Musa, ya Allah, saya dapati juga nanti ada satu umat yang kalau berbuat dosa 1 ditulis 1. Seharusnya kalau ngikutin yang tadi rumusannya 1 dibalas 10 minimal. Ini begitu dosa 1 ditulisnya 1, kagak ditulis 10. Dalam Al-Quran Allah berfirman, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Siapa orang yang berbuat satu keburukan, fala yujza illa mithlaha, tidaklah dia dibalas kecuali sesuai dengan keburukannya. 1 dibalas 1. Kata Nabi Musa, jadi ini itu umat saya ya Allah. Kata Allah, itu adalah khusus umat Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu banyak kemuliaan yang kita dapatkan, bukan karena kitanya yang mulia, bukan karena kitanya yang istimewa, tapi karena Nabi kita yang termulia dan teristimewa, sehingga kita ikut terbawa menjadi mulia dan istimewa. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita sekali lagi bersyukur kepada Allah, dijadikan umat Nabi Muhammad, dipilih oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad, padahal kita kagak pernah minta.
banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilakukan Ibrahim bin Adham. Setiap pagi beliau membaca alhamdulillahilladzi ja'ala li bain ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji dan syukur kepada Allah yang telah menjadikan saya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa itu sedikit, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Habib Abdul Aziz bin Salim Bapake yang telah memberikan tausiah kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan kepada kita dapat bermanfaat dan mudah-mudahan kita dapat menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, tausiah yang ketiga akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Faisal bin Haji Abbas. Padanya waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, wa bil fathi yaftah ajil takarrumana wa bil ilmi nawwir ya alim uqulana. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alni khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidni mimma yaqulun waghfir li ma la ya'lamun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para habaib, para alim ulama, para asatidz, para sepuh, pesepuh, tokoh masyarakat yang sama-sama kita muliakan, para guru, hadirin wal hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa hari sudah cukup malam, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk membuktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap, bermohon dan berdoa mudah-mudahan kita diaku jadi umat Rasul. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah." Setiap umatku bakal masuk surga illa man aba, kecuali yang enggak mau masuk surga. Sahabat tanya, "Wa man aba ya Rasulullah?" Siapa orang yang enggak mau masuk surga ya Rasulullah? Kata Rasul, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Siapa orang yang turut ikut ajaranku berarti dia bakal masuk surga. Amin. Siapa orang yang menentangku maka dia yang tidak mau masuk surga. Sementara kita hidup ngapain lagi di alam dunia kalau bukan mencari sebanyak-banyaknya bekal buat masuk surga, sebanyak-banyaknya bekal buat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan yang jauh rumahnya datang ke tempat yang mulia ini, semua tiap langkah dicatat jadi pahala. Al-ujrah bi qadril masyaqqat, pahala menghitung tingkat kendala. Nggak ada yang sia-sia kita hadir di tempat yang mulia ini. Makanya sering kali guru kita bertanya,
Orang ngaji yang jauh sama yang dekat, gede yang mana pahalanya? Sholat tahajud sama sholat duha, gede yang mana pahalanya? Tahajud lebih berat tahajud daripada sholat duha. Ngaji waktu hujan sama ngaji waktu nggak hujan, gede yang mana pahalanya? Dengerin ceramah yang senderan sama yang nggak senderan, gede yang mana pahalanya? Jawab. Pahalanya banyakkan yang nggak senderan, sebab yang senderan pahalanya dibagi dua, satu buat dia, dua buat tembok. Maka kita doain mudah-mudahan ibu-ibu yang masih hadir, masih duduk, walaupun mungkin rumahnya jauh, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang hadir tempat yang mulia ini, tempat yang begitu dimuliakan, walaupun sebagian orang agak teman ada acara kayak begini, tapi yakin dan percayalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jama'a qaumun fi majlisin yadhkurunallah illa afathumul malaikah wa ghasyiyahumur rahmah wa anzala alaihimus sakinah. Tidaklah berkumpul satu kaum di satu majlis, mereka ingat kepada Allah, mereka baca ayat-ayat Allah, mereka baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka agungkan asma min asma'illah illa afathumul malaikah, kecuali kumpul di tempat itu ribuan malaikat, wa ghasyiyahumur rahmah, menutupi tempat itu rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, wa anzala alaihimus sakinah, Allah akan turunkan ke dalam hati mereka ketenangan dan kedamaian. Amin ya rabbal. Apa yang kita dengerin dari tadi? Tausiah, bacaan ayat Al-Quran, nggak kebayang. Ada orang baca Quran, wasami kal-qari, orang yang dengerin sama kayak orang yang baca. Bahkan tiap saat dia baca, tiap huruf itu jadi pahala. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Rasulullah, siapa orang yang baca satu huruf dari Al-Quran, buat dia satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dari satu pahala Allah lipat gandakan jadi 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak katakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ada berapa huruf? 3 kali 10 30. Kalau surat Fatihah kita baca, kalau sekiranya surat Al-Fatihah ada 156 huruf, 156 dikali 10, 1560 pahala kita dapat. Surah Yasin ada berapa hurufnya? Hitung aja sendiri. Capek gua. Masya Allah, berlimpah pahala kita hari di tempat ini. Juga ingin membuktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejarah sudah berkata, satu-satunya anjing yang masuk dalam surga, anjing Ashabul Kahfi. Itu anjing cinta sama orang soleh, cinta sama orang soleh, cinta sama orang soleh saja Allah masuk ke dalam surga. Bagaimana kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semua juga masuk surga ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jangankan ke Rasulullah, kita ceritain kisah orang soleh saja, itu sudah mendatangkan keberkahan. Bagaimana kalau yang menceritakan itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Syekh Samsudin Muhammad bin Nasir pernah berkata dalam satu syairnya, "Idza kana ada kafirun ja'adamu bi tabat yadahu fil jahimi muqallada, hatta annahu fi yawmil isnaini daima yukaffafu anhu lisururi bi ahmada, faman dhanna billati tulla umri bi ahmada fasurun wa mata wahida." Cerita tentang Abu Lahab, bagaimana Abu Lahab itu diceritakan, itu diinformasikan, dikabarkan dalam hadis Bukhari. Tiap hari Senin dia diringankan siksaannya karena bahagia dengan akhirnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza kana hadza kafirun ja'a damuhu bi tabat yadahu fil jahimi muqallada. Kalau dia benar Abu Lahab memang seorang kafir, sudah datang telaannya di dalam surat Al-Haq, tabat yada Abi Lahab hatta annahu fi yawmil itsnaini daima. Datang keterangan dari kitab hadis Bukhari, tiap hari Senin ini
Abu Lahab diringankan siksaannya lisururi bi Ahmada, karena gembira dengan hadirnya, dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman dhannu billadzi tula umrih bi Ahmada masrurun wa mata muwahidan. Lalu bagaimana sangkamu kalau Abu Lahab saja yang nyata kafir dia bahagia dengan hadirnya Rasulullah, diringankan siksaannya setiap hari Senin. Faman dhannu billadzi tula umrih, lalu bagaimana buat orang yang sepanjang hidupnya bi Ahmada masrurun wa mata muwahidan, dia bilang dia bahagia dengan lahirnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mata muwahhidan, yang mati dalam keadaan Islam. Kalau Abu Lahab saja diringankan siksaannya, maka orang yang bahagia, dia beriman sepanjang hidupnya, akhir hayat dia membawa keimanan. Kita berharap Allah ampunkan dosa-dosa kita, amin ya rabbal Amin. pada yang sia-sia, gak ada. Makanya sekali lagi kita buktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ru'ama'u bainahum. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Kenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari namanya saja sudah begitu sangat indah. Betapapun banyak kafir ingin menghina beliau, padahal ternyata sebegitu bencinya kafir, sebegitu menghinanya mereka, tetap saja dipuji-puji Muhammad, orang yang terpuji. Di sini kita sudah bisa dapat pelajaran bahwa ternyata buat kita yang berkeluarga, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di tempat yang mulia ini, kita bisa petik manfaat dari hadirnya Rasulullah Muhammad Rasulullah, nama yang baik. Kalau kita pengen bahagia dunia akhirat, ternyata Rasulullah bilang arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihatan wa auladuhu abrar. Kita pengen anak kita jadi anak yang berbakti, kita pengen anak-anak yang hadir saat ini satu saat bakal ngangkat kuat tangannya, walau jasad sudah dipenduk dalam tanah, ruh berada di alam barzah. Anak-anak kita yang sekarang hadir ikut peringatan Maulid, mereka bakal doain kita, amin. Bahkan dalam rangka mencipta menjadi anak-anak yang saleh, inna min haqqil waladi ala walid ya rubat berkali-kali iswal jahil jodoh dikukir oleh yang itu bahaya sekali. Kalau orang salah gaul lebih bahaya daripada digigit ular hitam. Kalau ular hitam gigit badan kita, paling di dunia kita celaka. Tapi kalau teman yang salah, teman dari akhlaknya mempengaruhi kehidupan kita, di dunia kita celaka, di akhirat masuk dalam neraka. Naudzubillah min. Paling lebih pengaruh daripada pendidikan itu bisa kalah sama pengaruh pergaulan. Bahkan jangan sampai saya bilang bahagia, anak muda pada kumpul. Kemarin bikin maulid di Solo, sekarang bikin maulid di sini. Kebuktiin cinta kita. Anak muda pada kumpul, barang-barang kita berjibaku. Apa? Bikin jadi panitia, bikin jadi santunan. Nggak kebayang, anak yatim disantuni, dia girang bahagia. Goncang arasnya Allah. Ana waqafil yatim tahta ini kerjanya aku dengan orang yang menyantuni yatim dia seperti dua jari di surga. Amin ya rabbal. Masya Allah. Ini persahabatan yang bikin giring kita masuk ke dalam surga, amin ya rabbal. Mudah-mudahan besok tambah gede lagi, amin. Jangan lupa undang saya. Masya Allah. Bapak pergaulan. Kalau siapa umat Rasul Muhammad Rasulullah alladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar, yang jadi umat Rasul asyidda'u 'alal kufar, tegas sama orang-orang kafir. Minimal buat diri kita, bukan punya makna ada orang Cina kita uber, bukan sunatin, dah. Tegas sama orang kafir kepada ulama, minimal buat diri kita, jangan samanya sama orang kafir. Bagaimana sifat orang kafir? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dinasihatin kagak dinasihatin sami mawon surga baik, kagak ada pengaruhnya sama sekali. Ini nggak ada tapak dikasih bencana, nggak ada tapak dikasih teguran sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini lagi sering ditegur nih, maka kudus sering-sering kita ingat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia kurang lagi
yang namanya Belanda 350 tahun, Jepang 3,5 tahun. Pengen apa? Merebut Indonesia yang subur, makmur, gemah, limpah, loh jauh. Tapi nyatanya sekarang utangnya 6.000 triliun. Betul nggak? 1 triliun itu 1.000 miliar. 1 miliar itu 1.000 juta. 1.000 juta kalau dibelikan tahu bulat yang digoreng dadakan harganya 500-an. Penuh ini kampung. Ada apa? Kenapa bangsa kita yang subur makmur tapi utangnya triliunan, ada apa? Ingat konsep Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal Makhum apa? Kalau penduduk satu kampung sudah tidak lagi beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap hidup kita bakal gemah limpah lo jinami toto tenang harjo. Jangan berharap hidup kita bakal bahagia kalau jauh dari Allah. Toh Allah sudah wanti-wanti di dalam Al-Qur'an, "Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isatan danka wa man wa ma wa al-tusawi ma dzukir wa akadzatu inda tayyin sufir." Siapapun lu kata Allah, lu pejabat, lu rakyat, lu orang kaya, orang miskin, berkulit hitam, berkulit putih, kalau udah jauh dari Allah, berpaling dari ingat kepada Allah, berpaling dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, jangan heran lu kau mati, aku akan berikan kesempitan hidup, keresahan dalam jiwamu, nanti sempret intak semplak gini salah gitu salah, banyak bingung, banyak susah. Naudzubillah min. Apa artinya banyak duit kalau hati resah dan gelisah? Boleh saya tanya, kira-kira bagaimana duit banyak, hati gelisah, atau nggak punya duit tapi hati tenang? Duit mana? Duit banyak, hati tenang. Emang rakus. Masya Allah. Yang kita pengenkan apa? Keberkahan. Dia kata hidup kita sederhana, kalau berkah insya Allah bahagia, betul nggak? Dia kata rumah kita sederhana, kalau kata orang tua kita bilang, dia kata rumah kita sederhana, orang sekarang bilang makai rumah sangat sederhana sekali di sisi sungai, cepetnya juga sisa sampai selonjor saja susah, sungguh sedih sekali. Tapi di rumah itu ada hamparan sejarah, di rumah itu ada anak yang soleh dan soleha, di rumah itu tidak hanya terdengar percikan air mandi, tapi juga terdengar percikan air wudhu. Di rumah itu tidak hanya terdengar lantunan sambal doa yang penting, tapi juga terdengar lantunan bacaan Quran dan bacaan sholawat. Insya Allah akan muncul bahasa baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku insya. Gak kebayang bahagianya. Nah gitu. Masya Allah. Boleh saya minum dulu? Gak apa-apa? Saya dulu. Kalau pengen tahu orang umurnya panjang apa sebentar lagi, hitung-hitung pakai rezeki. Kalau rezekinya habis berarti umurnya sebentar lagi. Kiai, kita kiai. Jadi kalau di rumah kita ada orang lagi sakit parah, pengen tahu umurnya masih panjang sebentar lagi, masukin air ke dalam gelas, terus masukin tuh air pakai sendok ke dalam mulutnya. Kalau tuh air bisa dia telan, insya Allah umurnya masih panjang, rezekinya masih ada. Tapi kalau tuh air keluar lagi berarti umurnya sebentar. Nah saya pengen ngebuktiin umur saya masih panjang atau sebentar lagi. Kalau di air masuk ke dalam tenggorokan saya, insya Allah umur saya masih panjang. Tapi kalau di air misalnya keluar lagi berarti umur saya sebentar lagi. Cuman kata ulama, makruh hukumnya kalau ada orang lagi minum diganti. Alhamdulillah, berarti masih panjang. Iya, minta jangan mati dulu. Satu, saya masih muda, anak baru 2, ini baru ngelahirin. Masya Allah, minta kita kan begitu. Maka kita hadir di sini ini nggak lain bukan apa? Satu, lagi nyari bekal buat pulang ke rahmatullah. Betul nggak? Kita mau ngapain lagi? Kita ngelakuin perkara yang sia-sia. Toh awal akhir kita bakal dimintain bertanggung jawab di hadapan Allah. Umur lo dipakai buat apa? Bener nggak? Jadi kita bakal tanggung jawab diri kita sendiri nih. Harta lo dari mana? Langsung kita suruhkan kemana? Kita bakal ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya
Kita hadir di sini siap-siap buat mati, siap-siap cari bekal buat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan besok bisa saja keluar bulan pos kota. Seluruh jamaah yang hadir di majlis taklim Nurul Mahabbah setelah melaksanakan peringatan Maulid semuanya meninggal dunia kecuali ustadznya. Itu bisa saja terjadi. Makanya kalau berbicara masalah mati, jangan awas. Yang muda jangan tebak muda, mentang-mentang masih muda. Dasar mati kita harus tua, betul nggak? Sejarah sudah mencatat tahun 93 Nike Ardilah meninggal dunia dalam usia 17 tahun. Rian Hidayat tahun 94, catatan si Roy meninggal dunia dalam usia 18 tahun. Poping Mercury penyanyi rock asal Bandung meninggal dunia dalam usia 20 tahun. Algarisma aku tak biasa meninggal dunia dalam usia 20 tahun. Olga Saputra baru 31 tahun. Seminggu sesudah Olga baru Pok Nori meninggal dunia dalam usia 70 tahun. Saya mau tanya, Pok Nori mau Olga tuanan? Tuan? Pok Nori lah. Nah, iya, Pok Nori Olga tuan, Pok Nori. Pantasnya kan Pok Nori dulu baru Olga, iya. Nah iya, bapak sama saya, kan tuan bapak ya. Pantasnya bapak dulu baru saya. Nah iya, tapi kan nggak begitu. Bisa saja bapak duluan, saya belakangan, atau saya belakang bapak duluan. Itu bisa saja terjadi. Kita nggak pernah tahu. Makanya yang muda jangan terpaksa dan tentang masih muda. Dasar pasti nggak harus tua, betul nggak? Yang sehat jangan berbangga diri mentang-mentang masih sehat. Kami sahihil mata bigoli illatin, wa kami sakimin asaminat dahri. Berapa banyak orang yang sehat mati nggak pakai sakit lagi. Berapa banyak orang yang dia bertahun-tahun dia di rumah sakit kagak mati-mati. Ternyata yang nengokin yang mati. Betul. Wallahu a'lam. Makanya bismillah. Mudah-mudahan setiap langkah kita ikhlas kata Allah. Amin. Sebab seluruh amal perbuatan kita kata Allah dalam hadis qudsi, ya ibadi innama hiya a'malukum ukhsiha thumma uwaffiha lakum faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Hei hamba-hambaku, seluruh amal perbuatanmu aku hitung dan akan aku balas. Siapa orang yang mendapat itu ternyata balasan dariku berupa murka dan nerakaku, maka jangan salahkan dia siapa-siapa kecuali dia sendiri. Siapa orang yang mendapat itu ternyata balasan dariku berupa ridho dan surgaku, falyahmadillah, hendaklah dia memuji Allah. Lantaran kita nggak bisa berbuat kebaikan, kita nggak bisa baca Quran, kita nggak bisa taat, kita nggak bisa bakti orang tua, kita nggak bisa cinta Rasul tanpa pertolongan Allah. La haula wala quwata. Nah kalau semua udah kompak dekat ke Allah, kompak kita sama-sama ikhlas dalam ibadah, kita iman dan takwa kepada Allah, yakin dan percayalah keberkahan bakal Allah kasih. Indonesia bilang gimana kaya Indonesia. Bayangkan dari 35 gunung, 36 gunung yang ada di Papua, itu dari tahun 50 baru satu gunung yang diolah, diambil emas karena intan permata. Emas berliannya itu baru dari tahun 50 sampai sekarang baru satu gunung. Bahkan mohon maaf Indonesia, kalau bicara masalah emas, enggak lagi bicara masalah Papua, Jawa Timur, Jawa Tengah itu emas berjalan-jalan. Betul nggak? Mas Parjo, Mas Aryo, ya ini Mas Bibi. Kita kaya bang, kaya. Tapi ada apa ini? Kita kaya kasih utang kita, Masya Allah. Maka sepanjang benar iman dan takwa kita, yakin dan percaya, Allah akan kasih keberkahan. Amin ya Rabbal. Tapi kalau kita berani sombong, ya belum lama Cina membanggakan dirinya. Siapa yang bisa menemukan Cina? Ternyata, mohon maaf, belum lama saya pulang umroh, transit dulu di Singapura. Itu penerbangan yang masuk ke Singapura di cancel semua dari Cina. Bahkan orang-orang Cina yang ada di luar negeri itu dicurigai membawa virus corona. Ketakutan sekali mereka. Padahal negara raksasa, negara yang begitu hebat, negara yang segala ada, negara yang begitu sombong dengan kehebatannya. Ternyata buat Allah, Allah tidak berat buat Allah buat menjatuhkan orang-orang seperti itu. Bahkan hikmahnya banyak orang-orang Cina sekarang masuk Islam. Bahkan belum lama saya dapat video dari teman, itu orang Cina sekarang berduyun-duyun masuk ke masjid, walaupun kiblatnya nggak beraturan, yang atuan yang kebarat, nanti banget, nah, kayak gitu. Tapi masih alhamdulillah, nggak ada yang sia-sia ternyata. Tuh
asyidda wal kufar. Yang kedua, tanda umat Rasul, ruhama'u bainahum, saling sayang menyayangi antara kita sesama kita. Kun kalyadain wala takun kaludunain, kata Nabi. Seperti engkau, jadilah engkau seperti dua tangan, jangan seperti dua telinga. Saling bantu membantu. Kita tuh ada yang di tangan kanan, ada yang di tangan kiri, ada yang bagian menerima duit tangan kanan, bagian salaman tangan kanan, bagian cebok tangan kiri, bagian tangan kanan ada yang jadi orang kaya, ada orang kaya di sini ada. Orang kaya ingat, di mana tangan kiri gatal digaruk sama tangan kanan, di mana ada orang kaya dikasih titipan, misalnya berupa harta, dia gak lupa sama tangan kiri, dibeliin jam, dipakaikan itu jam ke tangan kiri. Orang kaya ingat sama orang miskin doain orang kaya, timbul persatuan dan kesatuan. Insya Allah Islam bakal kuat, amin ya robbal. Mana-mana jangan sampai udah dikasih kekayaan, udah dikasih amanah berupa harta, pelitnya 70 setan. Ada nggak kira-kira orang kaya yang pelit? Di sini ada nggak? Mudah-mudahan nggak ada ya. Ini makanya masya Allah, ini acara terselenggara. Kenapa? Banyak orang dermawan, amin. Nah kita doain buat yang dermawan, mudah-mudahan berkah hidupnya, berkah hartanya, keluarganya jadi sakinah mawaddah warahmah, rezekinya berlimpah berkah, semua anak keluarga bisa berangkat ke Mekah, bisa jalan ke Madinah, pulang-pulang beli tanah, bikin rumah, alhamdulillah. Amin. Adalah masya Allah. Yang paling penting adalah buat diri kita. Dari peringatan Maulid ini kudu jadi suntikan buat kita, jadi tambah dekat ke Allah. Kenapa? Ya itulah ukuran keberkahan. Ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan, tambah-tambah dekat kita kepada Allah, tambah bahagia. Kalau kita udah dekat ke Allah Subhanahu wa taala, kalau semakin bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada keluarga zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita jadi tambah dekat ke Allah Subhanahu wa taala. Yakin, percaya, belum di akhirat, di alam dunia Allah udah kasih surga. Orang bijak berkata, kau akan dapat surga sebelum surga. Maka kita berharap, bermohon dan berdoa, mudah-mudahan orang tua kita yang hadir di sini, yang menyokong dan membantu terlaksananya peringatan ini Maulid, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, guru kita disehatkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, para habaib senantiasa dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, anak-anak kita semua yang hadir di sini dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Kita berharap mudah-mudahan pertemuan kita membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari sini Allah ampuni dosa-dosa kita. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Burung ini yang burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Buah jagung, buah kedong-dong udah ludong, buah tomat, buah petai tamat, anak macan terjun ke jurang mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah ketiga dari Kiai Haji Ahmad Faisal bin Ahfaz yang telah memberi banyak manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat buat kita dan lingkungan kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, karena waktu sudah larut malam, kita sampai dengan acara terakhir, yaitu doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Soleh B.A. Padanya kami persilakan. Dari jam 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya Kiai Habaib Al-Bakir Aiman buat masjid, mohon maaf ya. Al-Fatihah. Warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Wa ya karim wa ya rahman wa ya rahim. Allahumma tahfana bil khair wa barakah wa bani manzil wa barakah wa basihah wa salamah wa bal afiyah wa jannah. Allahumma min kulli bala'i dunya wa akhirah bi haqqil karim syarril akhirah wa barakatuh wa rahmatullahi ala marhamin da'u bi salam wa alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji Ustadz Muhammad Soleh B.A. yang telah menutup doa pada malam hari ini.
Untuk itu kepada hadirin sekalian saya mohon jangan pulang dulu karena ada hidangan yang telah disediakan oleh panitia. Acara terakhir sama-sama kami persilakan masuk mencicipi apa yang telah disediakan oleh panitia, mudah-mudahan menjadi barokah buat kita semua. Ini ada pantun dari Ustaz Anas. Alifnya lempeng, banyak bengkok. Nasi kebuli udah matang, panitia tolong dong sendokin. Kayaknya nggak masuk ya. Yang kedua, ada ternak makan gabah, kalau dirasa enak boleh nambah. Saya dari panitia mohon maaf apabila dalam membawakan acara banyak kesalahan di sana sini. Mudah-mudahan kita dapat berkumpul di tahun yang tahun depan, mudah-mudahan lebih bermanfaat lagi, lebih meriah lagi, mudah-mudahan banyak dari Habib-habib yang lebih banyak lagi. Habis dari saya, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun depan masa-masa yang akan datang.